Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah sudah hadir semuanya hari ini? Baik, untuk ketua kelas dimohon untuk mencatat kehadiran peserta pada hari ini ya. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah tentang jenis-jenis tari. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mengenali tentang jenis-jenis tari? Baik, kalau belum, mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami jenis-jenis tari berdasarkan aliran gerak dan iringannya. Serta capaian pembelajaran yang saya harapkan setelah mempelajari tentang jenis-jenis tari ini adalah peserta didik dapat mengelompokkan sebuah tarian ke dalam jenis tarinya berdasarkan gerak dan aliran iringannya, serta menjelaskan perbedaan jenis-jenis tari berdasarkan gerak dan iringannya. Baiklah, mari kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seni tari. Seni tari adalah bentuk seni yang terdiri dari urutan gerak yang memiliki nilai estetis atau keindahan. Tari juga dapat kita artikan sebagai gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa sehingga menghasilkan unsur keindahan. Kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis tari berdasarkan aliran gerak dan musik yang dibawakan. Mari simak video tarian berikut ini bersama-sama. Dari tayangan video sebelumnya, apakah kalian tahu video tersebut menampilkan tarian apa? Mari kita identifikasi jenis tarian yang ada dalam video tersebut secara berkelompok. Silahkan kalian membuat kelompok masing-masing beranggotakan 3 orang. Silakan masing-masing kelompok mengidentifikasi tayangan video tari gamyong termasuk ke dalam jenis tarian apa berdasarkan aliran gerak dan iringannya. Tidak lupa diberikan alasan mengapa kalian memilih jawaban tersebut ya anak-anak. Baik, mari kita bahas dan analisis bersama mengenai tayangan video tari gamyong. Tarian ini termasuk ke dalam jenis tari tradisional klasik. Berdasarkan aliran gerak dan iringannya, tari gamyong ini merupakan jenis tarian tradisional klasik. Hal ini dikarenakan tari gamyong menggunakan gerakan yang berpolakan tradisi pakem yang tidak dapat diubah. Dan biasanya tari ini ditampilkan di lingkungan bangsawan keraton. Busana yang digunakan juga menggunakan unsur tradisi khas Jawa klasik dengan jarik dodotan dan sanggul Jawa. Lalu, untuk iringannya menggunakan iringan gamelan Jawa yang khas. Baik anak-anak, kita sudah mengenal tentang tari tradisional klasik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis tari lainnya. Tari dibagi dalam beberapa jenis, yaitu tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Tari tradisional merupakan jenis tari yang diwariskan secara turun-temurun dari masa ke masa. Tari tradisional ini juga dilestarikan dan menjadi budaya atau ciri khas tertentu pada suatu daerah. Tari tradisional biasanya memiliki nilai filosofis yang tinggi dan religius. Tari tradisional cenderung memiliki gerakan yang pakem atau gerakan yang tidak dapat berubah. Tari tradisional kemudian dibagi menjadi tari klasik dan tari kerakyatan. Tari tradisional klasik adalah jenis tari yang berkembang pada kalangan bangsawan. Biasanya
ditampilkan pada acara-acara di lingkungan keraton. Tari ini cenderung terikat pada aturan tertentu dan tidak dapat diubah. Contoh tari tradisional klasik yaitu tari gambyong dari Jawa Tengah seperti yang ada pada video sebelumnya. Sedangkan tari tradisional kerakyatan adalah jenis tari yang dikembangkan oleh rakyat biasa dan menjadi budaya yang turun-temurun. Contohnya seperti tari tayub dari Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan jenis tari yang dikembangkan oleh seorang pencipta tari yang lepas dari standar yang baku atau pakem. Tari kreasi baru dibagi menjadi tari kreasi pola tradisi dan non-tradisi. Tari kreasi baru pola tradisi merupakan tarian yang menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya, baik dari segi irama, gerak, tata rias, dan busananya. Contohnya adalah tari Merak Ngigel, tari Jaipong Tanjung Baru, dan tari Roro Ngigel. Selanjutnya ada tari kreasi baru pola non-tradisi. Tari kreasi baru pola non-tradisi merupakan tarian yang sama sekali tidak menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya. Tari ini biasanya disebut dengan tari modern. Contohnya adalah tari hip hop, tari salsa, dan breakdance. Selanjutnya yang terakhir ada tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan jenis tari yang menggunakan gerakan-gerakan yang unik dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Biasanya, keunikan gerak kostum dan tata rias irama tersebut disesuaikan dengan tema dan ide pertunjukannya. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi merupakan pengertian serta contoh-contoh dari jenis-jenis tari berdasarkan aliran gerak dan iringannya yang dapat kita pelajari. Dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah kalian sudah memahami materi yang telah saya sampaikan? Apakah ada yang masih bingung mengenai jenis-jenis tari berdasarkan aliran gerak dan iringannya? Adakah pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari? Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari jenis-jenis tari berdasarkan aliran gerak dan iringannya yang diantaranya meliputi tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan, tari kreasi baru pola tradisi, tari kreasi baru pola non-tradisi, dan tari kontemporer, yang dimana setiap jenisnya memiliki pengertian ciri yang berbeda dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Baik, untuk evaluasi akhir, saya ingin memberikan pertanyaan yang terakhir untuk kalian semua mengenai materi yang sudah kita pelajari. Apa perbedaan antara tari tradisional klasik dan tari kreasi baru pola tradisi? Apakah ada yang tahu? Silakan, siapa yang mau menjawab? Baik anak-anak, luar biasa sekali jawabannya. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan bersemangat semuanya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan tetap kalian pelajari lebih lanjut di kemudian hari. Saya rasa cukup untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi.